Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afifah Rahmawati dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya akan menjelaskan tentang modal usaha. Modal kewirausahaan. Modal kewirausahaan yang harus dimiliki oleh wirausaha adalah modal intelektual. Dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. Ide merupakan modal utama yang akan membentuk modal lainnya. Modal sosial dan modal moral dapat diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan sehingga dapat terbentuk citra. Seorang wirausaha biasanya memiliki etika wirausaha seperti kejujuran, memiliki integritas, menepati janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mengejar keunggulan, serta seorang warga negara yang baik dan taat hukum. Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama, diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan tantangan. Kemudian modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Modal usaha, pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga atau keahlian. Istilah modal mengacu pada sumber daya keuangan atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan bisnis yang berguna dalam memajukan bisnis tersebut dan bisa menghasilkan pendapatan. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis-jenis modal usaha. Yang pertama, modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun, digunakan untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi, seperti biaya listrik, biaya telepon, kertas, bayar pegawai, dan lain-lain. Untuk memperoleh modal usaha perlu diperhatikan, yang pertama tujuan perusahaan, yang kedua masa pengembalian modal, yang ketiga biaya yang dikeluarkan, yang keempat estimasi keuntungan. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha, modal asing adalah modal dari luar perusahaan, dan modal gabungan dari modal sendiri dengan modal pinjaman. Pengertian modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya membayar dividen atau keuntungan kepada para pemegang saham. Pengertian modal asing atau pinjaman. Modal asing atau pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provinsi dan komisi yang besarnya relatif. Sumber dana modal asing. Pinjaman dari dana perbankan, baik bank swasta, pemerintah, dan perbankan asing. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal venture atau saham, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi, atau lembaga pembiayaan lainnya. Pinjaman dari perusahaan dan keuangan yang dikenal dengan LKBB atau lembaga keuangan bukan bank memiliki fungsi dasar untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Pengertian gabungan adalah campuran antara modal sendiri dan pinjaman. Jenis modal ini banyak digunakan. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Modal sendiri kelebihannya tidak ada biaya bunga dan administrasi, tidak ada persyaratan yang rumit, tidak tergantung dengan pihak lain, tidak ada kewajiban mengembalikan modal. Namun kekurangannya terdapat jumlahnya terbatas, perolehan relatif lebih sulit, dan kurang motivasi. Kemudian modal asing atau pinjaman kelebihannya jumlahnya tidak terbatas dan motivasi usahanya tinggi.
namun kekurangannya dikenakan berbagai biaya, yaitu bunga atau dan administrasi, proses yang rumit, harus dikembalikan, dan beban moral. Model gabungan, yaitu prosentasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Itu kelebihannya. Terima kasih, sekian dari saya.